Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhawat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hadhihi al-qissah indana fursah linuwasila darsan mufidan min ilmi al-hadith wa huwa mustalah al-hadith. Wa qabla an nabda bid-dars uridu an akhudha al-hudud. Mufti Hanan, belum datang Ustaz. Hasna, Hadirat Husna, belum datang. Rahma Aziza, Wajibah, Rena, Hadirat Risa. Hadirat. Nah, syukran. Darsuna fi hadhihi al-hissah darsu mustalahi al-hadith min kitab Taysir Mustalahi al-Hadith. Fa ikhwa wa akhawat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Laqad darasna fil liqa'i al-madi ilma al-hadith an al-hadith al-mutawatir. Ma makna al-mutawatir? Man yarkun? Tawatara ya tawatar. Bimana? Tataba'a ya tataba'u. Ma makna tataba'a ya tataba'u? Menyusul, terus menerus tanpa terputus. Bermakna istamara yastamiru. Idza tawatara al-mataru bermakna tataba'a al-mataru. Naam, ay yanzilu al-mataru mustamiran. Turun dengan istimrar. Mungkin istilah mana al-hadith al-mutawatir? Ma rawahu Naam. Wa ma ma'na hada? Kabar atau hadis yang diriwayatkan ya, dan secara adat mustahil, mereka sepakat di atas ya, al-kalim, mereka sepakat di atas kebohongan. Ma misal akhwat? Misal al-mutawatir al-lafzi man kadzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar. Wa misal lil mutawatir al-ma'nawi. Kullu hadits yatakallam an, setiap hadis yang berbicara tentang
raf'al yadaini fi doa. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini hadis mutawatir maknawi. Yang mutawatir adalah mana apa lafaz? Makna. Yang mutawatir maknanya. Kalau yang mutawatir lafaznya mutawatir lafzi. Nah, akhwat waqafna inda hadza al-hadd. Kita sudah selesai sampai di sini. Ila huna man indahu su'al. Ma darasna fil liqa'i al-madi. Hal hunaka su'al? Na'lam ayyuhal ikhwah min al-khabari al-mutawatir tu'khad al-usul. Nama al-usul? Dasar, pokok. Kita bahwa dia kalimat. Nah, fa'adid yanqasimu ila qismain. Minhu ma huwa usul wa minhu ma huwa furu'. Ma ma'na usul huna? Pokok. Wa ma ma'na furu'? Cabang. Aslu asyajarah. Aslu asyajarah. Aslu asyajarah. Usul dari pohon. Usul dari pohon apanya? Akarnya. Akar. Furu' min asyajarah. Cabang atau ranting ya. Ranting bagian dari cabang ya. Kalau ranting itu gusnun. Ya, yang cabang dari cabang. Kalau puru beda. Cabang. Gusnun. Ranting. Dan dalam agama pun demikian. Hunaka ma huwa usul wa hunaka ma huwa furu'. Fa al-akhbar al-mutawatirah tu'khad minha al-usul. Dari hadis-hadis mutawatir diambillah pokok-pokok dalam agama. Perkara akidah, perkara syariat yang lainnya. Salah satu contohnya adalah hadis-hadis yang datang secara mutawatir. Maka pengingkaran terhadapnya mengingkari pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengingkari hadis mutawatir sama saja dengan mengingkari pokok ajaran Islam. Dan jika ia lakukan dengan sadar, tahu, maka ia bisa dikatakan keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin an yakuna firqah min al-firaq, Mu'tazili, Khariji, Murji'ah. Jika mengingkari salah satu perkara فهذا هو المثال للحديث متواتر لفظي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والمتواتر المعنوي كل حديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. Tapi dari 8 lagi
Ini dibahas dulu. Asik ke dia. Unzuru ila kitab Safha 25 halaman 25. Ba al-mutawatir al-ma'nawi huwa ma tawatara ma'nahu duna lafzi. Yang mutawatir lafaznya apa maknanya? Maknanya mislu ahadithi raf'il yadaini fi du'a faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati hadithin. Ada 100 hadis tentang raf'ul yadaini fi du'a. Kullu hadithin minha fihi annahu rafa'a yadayhi fi du'a. Setiap hadis berbicara tentang rafa'a yadayhi fi du'a, lakinnaha fi qadaya mukhtalifah. Qadaya jam'u qadiyah. Qadaya jamak dari qadiyah, bermakna permasalahan. Jadi makna hadis tentang rafa'a yadayhi fi du'a terdapat pada banyak tempat, kondisi, keadaan. Kondisi-kondisi tadi atau keadaan-keadaan tadi belumlah mutawatir, karena mungkin di satu kondisi beliau sedang berada di tempat tertentu melaksanakan ibadah tertentu, di tempat yang lain juga demikian. Ya, permasalahan jamak dari qadiyah. Nah, qadiyahnya tidak mutawatir. Wal mutawatir, yang mutawatir apanya? Nah, al-mutawatir huwa al-qadrul mushtarak. Mana al-qadru? Ya, batasan, ukuran, ya. Ada bagian, ya, al-qadru. Ada bagian yang berserikat. Al-qadrul mushtarak, bagian yang berserikat. Fi kulli qadiyah fihi qadrun mushtarak. Pada setiap permasalahan, setiap kondisi ada bagian yang berserikat, ada bagian yang sama, yaitu al-raf'u inda du'a, ay raf'u al-yadaini inda du'a. Tawatara bi'atibari majmu'i al-turuq, menjadi mutawatir bi'atibar dengan tolak ukur majmu' al-turuq, majmu' kumpulan al-turuq, jalan-jalan atau jalur-jalur periwayatan dari hadis tersebut. Hada huwa makna al-mutawatir al-ma'nawi, ay ma tawatara ma'nahu duna lafzihi. Na'am ikhwa akhwat, hal hunaka soal? Di sini tidak dijelaskan mangkatnya sebabnya Fa minas sunnah hunaka riwayat, ada riwayat bahwa Rasulullah mengangkat sejajar kuda dan merapatkan kedua telapak tangannya, kecuali di beberapa kondisi seperti sholat istisqa, beliau mengangkat tinggi-tinggi. Beliau mengangkat tinggi-tinggi sampai-sampai seolah-olah bagian
telapak tangannya mengarah ke bawah dan punggung tangannya mengarah ke langit. Saking tingginya begini. Saking tingginya tangannya tidak begini, tapi begini. Punggung tangannya mengarah ke langit, telapak tangannya mengarah ke bawah. Itu di sholat istisqa. Kemudian terlihat tingginya ketika beliau karena mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Tapi dalam kondisi lainnya beliau mengangkat sejajar dengan bahu dan merapatkan kedua telapak tangannya. Nah, manja jadilan artian iman atur sulaiji bagoy manja minal tholibat. Wisna sama Hana bisa. Nah, ikhwa wa akhwat qalibu wa safha unzuru ila safha 26. Man yuridu an yaqra? Ya, wajadta nas. Namun fadal iqra. يوجد عدد سمي السمع يوجد عدد Sama. Iqra asal. يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة منها حديث الخروج وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نذر الله امرأ وغيرها كثير لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها. Hasbuk Rufi Sab'ah. السبعة أشهر المصنفات فيه لقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها فمن تلك المصنفات ألف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وهو مرتب على الأبواب قطف الأزهار للسيوطي أيضا وهو تلخيص للكتاب السابق نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. Nah, ikhwa wa akhwat fillah, hal hunaka kalimah jadidah. Talibah, hal hunaka soal. Khufain dua kompah, dua khuf. Nah, hada ja'a mutawatiran. Ja'a riwayatu mutawatiran. Riwayat tentang al-masih
al-mashu ala al-khuffain ini mutawatir. Puluhan sahabat yang meriwayatkan tentang al-mashu ala al-khuffain. Mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi ada pada banyak kondisi Rasulullah menggunakan khuf dengan lafaz yang berbeda-beda. Al-khuf mungkin seperti sepatu bot, terbuat dari kulit. Kalau sudah ujung memusat khuf itu, Ya, maksudnya berarti sepatu yang itu ya? ya. Semacam kayak sarung, bukan sarung apa ya? Kaki itu ya? Nah, dari kulit. Tapi memang juga menjelaskan bisa juga sepatu. Bisa juga sepatu. Sepatu biasa pakai satu. Ya, Apa lu sepatu? ya. Hada wa al-khuf. Yumsah yaumun wa laila lil muqim. Ya, wal musafir thalathatu ayyam wa layalihim. Ba'da an natawaddu'a thumma nartadi al-khuffain wa fil wudu'i al-ati. Pada wudu yang berikutnya cukup dengan mengusap, ya cukup dengan mengusap khuf tadi, kemudian kita salat dengan menggunakan khuf tanpa melepasnya. Hadal hadits jaa mutawatiran. Wa hal yu'taddu hadza min al-usul. Dan ini ulama masukkan ke dalam perkara usul, perkara pokok dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dimasukkan ke dalam buku-buku akidah dan buku manhaj, karena ini menjadi salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan Syiah. Syiah mengingkari syariat al-mashu al-khuffain, sementara Ahlussunnah meyakini al-mashu al-khuffain karena diambil dari hadits yang datang secara mutawatir. Maka hal ini dimasukkan dalam kategori usul, padahal dia masuk ranah fikih, seharusnya furu', ya kan? Seharusnya cabang. Tapi untuk sisi tadi sebagai pembeda antara Ahlussunnah dan ahli bid'ah, maka dimasukkanlah hal ini ke dalam perkara usul, menjadi pembeda mana Ahlussunnah wal Jamaah, mana firqah sempalan, kelompok yang menyempal dari Ahlussunnah wal Jamaah dari hal tadi, di mana Syiah mengingkari hal tersebut dan Ahlussunnah meyakini hal tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam dan dispensasi untuk orang yang menggunakan khuf tanpa harus pakai copot ketika berwudu, boleh hanya diusap bagian atasnya saja, sebagaimana perkataan sahabat Ali, laukan ad-dinu bir-ra'yi lakana mashu asfali al-khuf aula min a'la. Seandainya agama ini dibangun di atas akal, dan saya bagian bawah khuflah yang akan diusap, bukan bagian atasnya, karena bagian yang kotor secara logika bawahnya yang langsung bersentuhan dengan tanah atau dengan bumi, tapi yang diusap adalah bagian atasnya. Nah, soal akhir wa ghairuhu al-haud. Mana al-haud? Laga aidan min al-hadithi al-mutawatir.
As-Sayyidi Ustaz apa? As-Suyuti atau As-Sayyuti ismu al-mu'allif, nama penulis kitab. Minal ulama alladzi allafa kitab wa yajma'u fihi al-ahadits al-mutawatirah. Beliau kumpulkan dalam kitabnya hadis-hadis yang mutawatir. Qutful Azhar. Ismu al-kitab itu nama kitabnya, bermakna memetik bunga-bunga. Nama-nama kitabnya dibuat memiliki ini ya, memiliki makna-makna, ada filosofinya, nama-nama yang menarik. Qutfu al-Azhar talkhis. Mana talkhis? Talkhis itu rangkuman. Kalau penjelasan itu syarah. Talkhis min ayyi kitab? Talkhis min kitab al-Azhar al-mutanatsirah fil akhbar al-mutawatirah. Rangkuman dari kitab pertama. Ulama itu membuat kitab, membuat rangkumannya, membuat syarahnya lagi, nanti ada yang meringkas lagi. Musannafat Ustaz. Al-musannafat yang musannaf, karangan-karangan, karya tulis. Al-musannafat dimana al-mu'allafat. Wa aidan raf'u al-yadaini fi shalah. Ma ma'na raf'u al-yadaini fi shalah? Nah, inda takbiratul ihram, Allahu akbar, raf'ul yadain. Wa inda ruku', raf'ul yadain. Wa inda al-i'tidal. Wa inda al-qiyam fi raq'ah tsalitsah, ketika berdiri pada rakaat yang ketiga juga mengangkat kedua tangan. Ini pun datang secara mutawatir. Hadis tersebut datang secara mutawatir. Wa aidan hadis nadharallahu imra'an. Sebuah hadis, semoga Allah membaguskan rupa seseorang yang mendengar hadis dan menyampaikannya, memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikannya. Wa ghairuha katsir, dan masih banyak contoh-contoh permasalahan-permasalahan yang datang secara mutawatir kepada kita dan wajib diimani, karena itu merupakan perkara usul, perkara pokok dalam agama, menjadi bagian ajaran Islam. Mengingkarinya dengan sengaja, sadar dan tahu, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Minimal jika dia tidak tahu, akan mengeluarkan dirinya dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, maka wajib ditegakkan hujjah. Maka jika hujjah telah sampai kepadanya bahwa al-haud itu ada, al-masnu al-kufain itu ada pensyariatannya, mengangkat kedua tangan juga mutawatir, disampaikan kepada orang yang mengingkarinya karena kebodohan, maka jika tetap ngeyel, barulah bisa divonis sesuai kadar pengingkarannya. Bisa dikatakan ahli bid'ah, ekor hawa nafsu, keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, bisa saja dikafirkan, keluar dari Islam.
pada beberapa masalah tertentu seperti permasalahan akidah. Hadhihi ya asyurut, itu tadi syarat-syarat mengeluarkan seseorang dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa aidan intifa al-mawani, tidak ada penghalang. Pertama tadi karena jahil harus dikasih penjelasan. Bisa saja dia seorang ulama, tapi karena penakwilan, ia memahami dengan pemahaman yang salah, dengan ijtihad yang ternyata keliru. Itu penghalang dia dikeluarkan dari warisan Ahlussunnah. Bisa saja karena keterpaksaan, seperti kasus Ammar bin Yasir. Ia dipaksa kufur kepada Nabi Muhammad, kemudian dia pun kufur karena beratnya siksaan yang ia alami. Tapi ketika diadukan kepada Rasulullah, beliau menjawab, jika terpaksa untuk melakukannya lagi maka lakukanlah. Tidak mengkafirkan sahabat Ammar bin Yasir karena keterpaksaan mengingkari perkara usul, perkara yang pokok. Kemudian juga jika seandainya ya salah, bisa saja orang salah ya, manusiawi jika orang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, bila guna man indah soal wa adadu al-mutawatir ma'a adadi al-ahad qalilah jiddan. Aina al-aktar al-mutawatir al-ahad? Ahad lebih banyak jumlah hadis ahad, jumlah hadis mutawatir lebih sedikit. Nah, nuasil Anzuru ila safha 27. Al-mabhasu tsani khabaru al-ahad. Mati lampu. Jadi buka bisa berarti tentang mikrofon. Tahu tidak? Kalau mau 2 tahun jago. Khabarul ahad. Dikasih jiwa. Ta'rifuhu Alif ligotan al-ahadu jam'u ahadin bimakna al-wahidi wa khabaru al-wahidin wa khabaru al-wahidin huwa man yarwihi syakhsun wahidun ba istilah huwa malam yajma syarut al-mutawatir. Wasil lanjut. Hukmuhu ya yufidu al-ilma an-nazariya ay al-ilma Ya Pak, di gardu yang tanah kosong itu lagi ada betulin, petugas lagi betulin gardu, ada pencurian kabel, jadi 1 jam kurang lebih.
Al-ilma al-mutawaqqifah ala an-nazari wal istidlali hadza wala khabaru al-ahadi taksimani kullu taksimin bi'tibari wasa'at huruf hazaini at-taqsimaini fil fasli as-sani. Nah, syukran. Wasa'adhkuru hadaini at-taqsimaini fil fasli tsani, dan akan disebutkan dua pembagian tentang khabarul ahad pada fasal kedua di halaman berikutnya. Hada al-mabhathu ats-tsani. Ini al-mabhathu ats-tsani. Nah, ikhwan wa akhwat, man wajada minkum kalimatan jadidah? Syakhsun seseorang atau satu orang. Syakhsun wahid, satu orang. Seorang. Ya. Mutawaqif terhenti. Iya. Gimana? Dari waqafah. Iya. Terbatas. Terhenti. Al-istidlal, pendalilan. Ya. Min ayyi fi'il? Istidlal. Istadalla yastadillu. Mencari dalil. Nah, awalan ta'rifu khabari al-ahad. Al-ahad jam'u ahad. Apa makna ahad? Wahid. Nah, satu, tunggal. Idzan makna khabarul wahid atau khabaru al-ahad ma yarwihi syakhsun wahid, wa khabaru al-wahid ma yarwihi syakhsun wahid. Maka kabar dari seseorang maknanya adalah apa yang diceritakan oleh seseorang, cerita-cerita yang disampaikan, kisah-kisah oleh seseorang, itu disebut al-khabaru al-wahid, kabar berita dari satu orang tunggal, ma yarwihi syakhsun wahid. Nah, seperti inilah al-khabaru al-ahad. Seperti ini juga khabaru al-ahad. Untuk khabar al-ahad
maksimal 9, 1 sampai 9. Karena jumlah minimal mutawatir 10. Bilangan untuk khabar al-ahad 1 sampai 9, tidak sampai 10. Na'khudh al-istilah, na'khudh al-ma'na al-istilahi huwa ma lam yajma' syuruta al-mutawatir. Al-khabaru al-ahad ma lam yajma' syuruta al-mutawatir. Ma syurutu al-mutawatir? Belum memenuhi Syarat al-mutawatir. Lahu arba'atu syurut. Asy-syartul awal an yarwiyahu adadun katsir. Itu syarat pertama. Asy-syartul tsani, nah, asy-syartul tsalits, asy-syartul rabi', nah, arba'atu syurut bil mutawatir. Perawinya harus banyak. Pertama, perawinya harus banyak. Kedua, terdapat banyaknya perawi tadi pada setiap tingkatan perawi. Kemudian syarat ketiga, mustahil terjadi kesepakatan di atas dusta. Yang keempat, yang menjadi patokan dalam periwayatan adalah panca indera. Maka hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang belum terdapat di dalamnya 4 syarat tadi disebut dengan hadis al-ahad. Rawahu adadun qalil. Hadis ahad diriwayatkan oleh jumlah yang sedikit, terbatas antara 1 sampai 9. Wa yumkin an yakuna fihi sahih wa dhaif. Ada kemungkinan pada hadis ahad terdapat hadis sahih, terdapat juga hadis yang dhaif. Kemudian tidak terdapat bilangan yang banyak tadi. Kemudian tidak mesti juga diriwayatkan lewat panca indera. Fahadha yufidu hukman mukhalifan lil hadithi al-mutawatir. Ma hukmu al-hadithi al-mutawatir? Al-hadith al-mutawatir yufidu al-ilma al-mutawatir. Al-ilma ad-daruri. Hadis mutawatir hukumnya ilmu daruri, ilmu yang tidak berubah, ilmu yang mau tidak mau seseorang harus tahu. Sebagai contoh, setiap orang pasti tahu bahwa api itu sifatnya panas dan membakar. Ini ilmu daruri. Sementara hukum hadis ahad tidak demikian, dia nazari. Nazari perlu pengkajian, perlu analisa, pemeriksaan. Al-ilma al-mutawaqqifa ala nazari wal istidlal. Ilmu yang terbatas pada pengkajian dan pencarian dalil-dalil. Fa'al-ghalib fi mas'alati al-furu', dan kebanyakan terdapat pada furu', pada permasalahan cabang. Ketika ada hadis atau ayat tentang furu',
wal mutal ada lafaz turuq. Ma makna al-turuq fi surati Al-Baqarah? Ada yang tahu? Tentang wanita yang ditalak, hendaknya ia menunggu masa iddahnya salah satu quru, 3 quru. Ada yang tahu makna quru? Nah, ulama berselisih pendapat di sini. Ada yang menjelaskan maknanya adalah haid. 3 quru maksudnya adalah 3 kali haid. Ada yang menjelaskan 3 kali suci. Bahwa iddahnya wanita yang ditolak dia bisa memiliki masa iddah 3 kali suci. Nah ini makna-makna nazari, makna-makna yang di dalamnya bisa saja berlaku perselisihan pendapat di antara ulama. Ini yang dimaksud dengan masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah usul. Kalau usul tidak ada perbedaan biasanya. Biasanya dia tetap satu. Itu tadi contoh ayat, contoh hadis. Juga seperti waktu Rasulullah hendak memerangi Yahudi Bani Quraisyah. Kemudian beliau berpesan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraisyah. Jika kalian mendapati waktu asar ketika menuju Bani Quraisyah, maka hendaknya kalian pesannya tidak demikian. Pesannya jika pesannya adalah hendaknya kalian semua tidak sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Dan ternyata di tengah-tengah perjalanan masuk waktu asar. Sebagian sahabat ada yang sholat di tengah perjalanan, sebagiannya lagi sholat ketika ia sampai di tempat tujuan. Nah, perselisihan seperti ini disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak menyalahkan satu dari yang lainnya. Pemahaman-pemahaman seperti ini, pemahaman-pemahaman yang didapat dari hadis-hadis non mutawatir. Bisa terjadi perselisihan paham. Tapi hadis-hadis mutawatir yang rata-rata tentang permasalahan akidah tidak ada perselisihan dalam memahaminya. Semuanya sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, tentang haud, tentang mizan, timbangan, sirat, jembatan, siksa kubur, adanya siksa kubur. Itu hadis-hadis yang mutawatir yang tidak boleh diperselisihkan. Ada yang bilang haudnya bukan haud telaga, haudnya adalah syafaat Rasulullah. Tidak dipahami demikian. Telaga ya telaga, arsy ya arsy. Ini perkara usul. Al-ilmu ad-daruri, tapi yang khabar al-ahad, al-ilmu an-nazari. Para ulama mengkaji lagi dan masing-masing bisa mengeluarkan pendapat-pendapat. Maka terdapat juga 4 mazhab dalam fikih, Al-Hanbali, Wal-Hanafi, Wal-Syafi'i, Wal-Maliki. Masing-masing juga al-nazar, wal-istidlal. Masing-masing juga menyampaikan pendapatnya dengan nazar dan istidlal, penelitian-penelitian dan pendalilan-pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya sepakat jika ada pandangan
fikih madhab mereka yang berselisih dengan Quran dan Sunnah, semua bersepakat untuk mengambil dan mendahulukan Quran Sunnah dan mengabaikan semua pendapat mereka yang mereka keluarkan dari hasil ijtihad masing-masing pemikiran-pemikiran fikih mereka. Allah Ta'ala alam. Ini maksud dari hukum khobar al-ahad yufidu al-ilma an-nazari. Ila huna ikhwa wa akhwat man indahu su'al. Al-muallif sayubayyin lana taqsim lil khabari al-ahad. Kullu taqsimin bi'tibar. Masing-masing pembagiannya ada sisi pembagiannya. At-taqsimu al-awwal Safhah 28. Pembagian yang pertama adalah binisbah ila adadi turuqihi. Jika dilihat dari jumlah jalan atau jumlah jalur. Wasani binisbah ila quwwatihi wa dha'fihi, dan yang kedua dilihat dari kuat dan lemahnya hadis al-ahad. Dan masing-masing ada pembagiannya lagi. Safhah 29 binisbati ila adadi turuqihi. Taqsim mukhabari al-ahad isnan binisbah ila adadi turuqihi wa binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Wa binisbah ila adadi turuqihi minha ma huwa mashhur wa minha ma huwa aziz wa minha ma huwa gharib. Wa binisbah ila quwwatihi wa dha'fihi hunaka maqbul wa hunaka mardud. Hadis ahad ini bisa dari dua jalan ini. Bisa dibagi dari dua
sisi peninjauan, sisi pandangan. Jika dilihat dari jalur riwayatannya terbagi tiga, masyhur, aziz, gharib. Jika dilihat dari kuat dan lemahnya terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Khabaru al-ahad binisbati ila adadi at-turuq. Al-hadis yataqawwa bi'adadi at-turuq. Hadis itu menjadi kuat dengan bilangan jalur riwayatan. Semakin banyak, semakin kuat. Jika selamat, maka hadis mutawatir jelas lebih kuat dari hadis ahad. Hadis ahad dilihat dari bagian-bagiannya juga berbeda-beda, dilihat dari jumlah jalur periwayatannya. Maka yang masyhur lebih kuat ketimbang yang aziz dan gharib. Yang aziz juga demikian lebih kuat daripada yang gharib. Wa sayatakallamu al-muallif ala kullin minha bimatlabin mustaqil. Safha 30. Iftahul kitab safha 30. Al-matlabu al-awwal. Al-matlab lebih kecil dari al-mabhath. Idan al-fasl thumma al-mabhath thumma al-matlab. Al-matlabu al-awwal al-mashhur. Ma ma'na al-mashhur? Nah, yang masyhur, yang terkenal. Hal huwa ma'nahu fil lughah ismu maf'ul min syahartu al-amra. Al-masyhur min fi'il syahara. Syahara yashharu. Bermakna memasyhurkan. Syahartu al-amra, aku telah memasyhurkan sebuah hal. Syahartu memasyhurkan. Apa diperintah memasyhurkan itu? Syahartu al-amr. Artinya aku diperintahkan memasyhurkan. Aku memasyhurkan. Aku memasyhurkan. Al-masyhur min syahara yashharu. Mempublis ya. Menunjukkan. Hah? Menunjukkan, menampakkan. Iya. Al-masyhur min ya. Ya, menyebarkan. Al-masyhur min syahara yashharu, artinya menyebarkan atau mengumumkan atau menampakkan. Maka jika
digabung dengan kalimat al-amr. Syahartu al-amro maknanya adalah aku menyebarkan sebuah perkara. Ini makna al-masyhur fil lughah. Ini makna al-masyhur secara bahasa. Dari isim maf'ul. Syahara yashharu syahran, syahirun masyhurun. Kushur. Ishhar. Ishar. Ishhar wa tashhar. Ishar al-Ashar. Nah, makna syahartu al-amro a'lantuhu wa azhartuhu. Aku mengumumkannya dan menampakkannya. Kita baca dulu Pak Sulaiji. Al-matlabu al-awwal al-mashhur ta'rifuhu lughatan huwa ismun maf'ulin Ismu maf'ulin huwa ismu maf'ulin min sahartul al-amra ida a'lantuhu wa azhartuhu wa summiya bidzalika lizuhurihi ba istalahan ma rawahu salasatan fa aksaru fi kulli tabaqatin malam yablugh ya maksudnya ada tawaturi Masbuk Ba'dai al-misal Al-Mithal Hadithu Innallaha La yakbidu al-ilma Zidaan Yantazimu min suduri al-ulamai Walakin yakbidu al-ilma biqabdi al-ulamai hatta idza lam yu'ti aliman Selamat datang di Atakoda anasu ru'usan Ittakoda anasu ru'usan juhalan Fasuilu fa'aftau bi ghairi ilm fadolu wa adolu. Nah, ahsanta. Hal hunaka kalimat jadidah? Nah, intiza'an yantazi'uhu. Intiza'an masdar min intaza'a yantazi'u. Intaza'a yantazi'u bermakna mencabut. Ya. Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Mencabut. Allah akan mencabut ilmu. Intiza'ah itu ya, cabut intiza'ah. Intiza'an masdar dari yantazi'u
Berarti kalau makna intizaan pencabutan. Jadi Allah tidak mengambil mengambil. Allah tidak mengambil ilmu serta-merta dengan mencabutnya. Tapi biqabli al-ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Jadi yang tadi itu apa? Mencabut. Mencabut. Intizaan masdarnya artinya pencabutan. Walidzalik tuwfiya al-ulama wantashara al-bid'atu wasyirk. Maka dapat kita rasakan ya, dengan matinya para ulama, para musuh Ahlus Sunnah senang, dan bid'ah serta kesyirikan semakin merajalela dan kebodohan di mana-mana. Akhirnya yang bukan ulama dijadikan ulama, berfatwa tanpa ilmu. Soal akhir. Soal minat thalibat. Juhalan. Jam'u jahil. Jamak dari jahil. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Jam'u jahil. Juhal dimana juhala, jam'u jahil. Ma makna jahil? Bodoh. La ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Tidak. La ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang tidak tahu dan dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ada kalanya orang la ya'lam wa la ya'lam annahu la ya'lam. Tidak tahu tapi tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Jahil murakkab, jahil kuadrat. Dan setelah disampaikan ngeyel. Ya. Akhirnya terjadi debat kusir. Maka dalam kondisi seperti itu sebaiknya ditinggalkan dan diam justru sikap yang tepat untuk menghadapi orang yang seperti itu. Soal akhir. Aftau min afta yufti. Yufti fatwa, memberi fatwa. Berfatwa. Aftau min afta yufti. Fatwa. Oh, ini fatwa. Afta yufti. Hum aftau. Hum aftau. Huwa afta, hum aftau. Afta yufti bi, berfatwa dengan. Afta yufti bi. Afta bil ilmi, berfatwa dengan ilmu. Afta bi ghairil ilmi,
tanpa ilmu. Kama yaqulu ahaduhum indi kada wa kada. Menurut saya kada wa kada fi al-mas'alah ad-diniyah. Ini sama saja dengan berfatwa tanpa ilmu. Wal ilmu huwa ma qala Allahu wa qala Rasul. Ilmu hendaknya berdasar ma qala Allah wa qala Rasul. Nah, ikhwa wa akhwat, al-matlabu al-awwal al-khabaru al-ahad binisbah ila adadi turuqihi an-naw'u al-awwal al-masyhur. Jenis yang pertama dari khabar ahad jika dilihat dari jumlah jalur periwayatannya adalah al-masyhur. Wa ma'na al-masyhur al-ma'ruf, yang terkenal, yang masyhur. Min fi'il syahara yashharu, menyebarkan, mempublis, mengumumkan, menampakkan. Di mana? Idza a'lantuhu wa azhartuhu. Pada bagian ta'rif, a'lantuhu wa azhartuhu. Jika aku iklankan, jika aku umumkan, wa azhartuhu, dan jika aku tampakkan. Wa summiya bidzalika li zuhurihi, karena memang disebut masyhur karena ada penampakan, ada az-zuhur. Hada huwa ma'nahu al-lughawi wa tsani ma'nahu al-istilahi. Ma'nahu fil istilah ma rawahu thalatha fa'aktsar. Pada setiap generasi atau tingkatan perawi, tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in dan tingkatan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, masing-masing dari tingkatan tadi ada minimal 3. Ada 3 sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis, ada 3 tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat hadis tersebut, dan ada 3 tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan dari para perawi dari tingkat tabi'in tadi. Setiap tingkatan harus ada 3-3. Setiap tingkatan sahabatnya. Ya. Nah, fi kulli tabaqah, pada setiap tingkatan. Wa hadza al-'adad la yablugh hadd tawatur. Dan bilangan tadi tidak sampai kepada bilangan mutawatir, malam yablugh hadd at-tawatur. Hadza huwa ma'na al-masyhur fil istilah. Ini makna al-masyhur fil istilah. Bisa dilihat di diagram halaman 31. Dari atas ke bawah. Di atas kan ada Bukhari, ada Muslim, Tabrani, Ahmad, Al-Khatib. Bukhari, Muslim, Tabrani, Ahmad, Al-Khatib. Kam hada wahid isnan salasa arba'ah khamsah. Wa al-aqal salasa, minimal 3. Ini satu tingkatan. Ini satu tingkatan, minimal 3, dan di tingkat ini ada 5, lebih dari jumlah minimal. Dan masing-masing memiliki satu jalur tentunya, meriwayatkan dari orang yang di atasnya. Al-Bukhari dari Ibnu Abi Uwais,
Kemudian Muslim juga dari perawi yang di atasnya, Tabrani demikian, Ahmad demikian, Al-Khatib demikian, terus sampai ke bawah sampai kepada para sahabat, dan para sahabat mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau jika dibalik dari bawah ke atas, dari Bukhari, satu riwayat ini sampai kepada Ibnu Abi Uwais, kemudian Ibnu Abi Uwais dari yang di atasnya lagi, yang setelahnya kepada yang setelahnya lagi, ini satu riwayat. Ini satu riwayat. Di sini ada minimal 3 ya. Minimal 3. Yang sebelum sahabat Urwah, kemudian Abu Salamah, kemudian Salim bin Abi Al-Ja'dah. Ada 3 orang perawi pada tingkat tabi'in. Ini jumlah minimal. Di tingkat perawi yang lain ada yang 4, ada yang 5. Nah, ini yang disebut dengan hadis masyhur. Kalau makannya berbeda, Apanya? makannya berbeda ya. Walaupun maksudnya sama tapi makannya berbeda ya. Sangat mungkin. Apakah matanya berbeda? Sangat mungkin berbeda karena Bukhari memiliki jalur tersendiri. Muslim juga demikian. Dan Tabrani juga demikian. Dan sahabat yang mengambil hadisnya berbeda. Di ujung perawi, di ujung jalur periwayatan berbeda orang. Masing-masing meriwayatkan hadis yang berbeda. Sangat mungkin berbeda. Ini maksudnya berarti matanya beda nih ya? Iya. Kan matanya beda nih. Ya, bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Seperti dalam Taisir Al-Alam kan ada wafi lafzin, dan di lafaz wafi lafzin di Muslim, dan pada lafaz Muslim ada sedikit tambahan, ada sedikit perbedaan. Nah, itu karena perbedaan jalur periwayatan. Bisa ada perbedaan. Nah, di situ jelinya para ulama hadis membeda-bedakan satu hadis dengan yang lainnya. Masing-masing hadis memiliki perawi-perawinya, dan masing-masing hadis juga bisa berbeda derajat dari hadis-hadis tersebut. Tapi pada intinya ketiga jalur periwayatan tadi menguatkan satu sama lain. Yang kalanya bisa saja dia Hasan Ligoiri bisa naik kepada Hasan Lidati karena bilangan jalur periwayatannya banyak. Ada 3, ada 4, ada 5. Untuk bilangan ini yang kita bahas di sini. Bilangan minimal 3 di sini adalah hadis yang masyhur. Hadis masyhur disebut dengan hadis masyhur. Bagaimana dengan derajat hadisnya? Apakah ya sahih, apa dhaif, itu ada pembahasannya lagi. Dikaji lagi para perawinya, bagaimana sikoh tidaknya, agamanya, hafalannya, dikaji lagi. Maka kemudian baru bisa disimpulkan tentang derajat hadis, apakah ia sahih, hasan atau dhaif. Itu di at-taqsim ats-tsani pada pembagian yang kedua nanti. Ini yang kita bahas di sini adalah bilangan atau jumlah perawi dari setiap tingkatan. Pada satu tingkatan ini, tingkatan Bukhari ada 5, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Dan masing-masing meriwayatkan lagi terus sampai kepada sahabat. Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Tabrani, kemudian Ahmad, hadis tentang innallaha la yaqbidu al-ilma. Apakah matanya bisa berbeda? Sangat mungkin bisa berbeda karena berbeda orang, berbeda apa yang dia dapat dari Rasulullah SAW. Tetapi maksudnya sama. Perbedaannya dari penambahan atau pengurangan lafaz hadis dari matan tersebut.
Tidak ada perawi yang boleh menambah atau mengurangi kalimat pada sebuah matan hadis. Tidak boleh. Hadis itu sudah baku, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Maka ketika kita menyampaikan sebuah hadis, hendaknya kita katakan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, yang mananya demikian dan demikian. Tapi ketika kita mengatakan Rasulullah bersabda, itu lafaz matanya harus sama, harus sesuai. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan jalur Bukhari dari fulan, dari fulan dan dari fulan. Jadi menjadi ahli hadis itu benar-benar hafalannya harus kuat, dan itulah terjaganya Islam oleh mereka, oleh kekuatan hafalan mereka dan ketelitian mereka dalam mengkaji dan membedah setiap hadis-hadis yang mereka terima. Dan kita penuntut ilmu hendaknya tidak sembarangan menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama lagi hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Kapan boleh menyampaikan? Boleh disampaikan untuk menjelaskan bahwa hadis ini lemah, hadis ini palsu, dan hadis-hadis yang sahih itu sudah banyak sekali dari Bukhari dan Muslim. Hal itu pun banyak yang tidak kita ketahui dan banyak yang belum kita amalkan secara sempurna. Misal untuk diagram yang ada di halaman 31, ini contoh matan hadisnya di halaman 30. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama, walakin yaqbidul ilma biqaulil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman yattakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini contoh hadis yang diskemakan ya, yang didiagramkan di halaman 31. Hadis tersebut adalah bahwasannya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara langsung mencabut dari dada-dada para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi caranya adalah dengan mewafatkan para ulama tersebut. Maka wafatnya seorang ulama itu bencana terbesar bagi umat, karena merupakan cikal bakal ilmu itu dicabut ya. Dan dalam sebuah hadis, ilmu yang pertama kali dicabut adalah ilmu faraid, ilmu waris. Makanya langka sekarang orang yang menguasai ilmu faraid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ketika para ulama wafat, akan menyebarlah kebodohan, sampai-sampai Allah tidak menyisakan satupun seorang alim. Oleh karena itu menjelang hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi ilmu. Bahkan kalimat Allah, orang mengatakan Allah saja itu sudah lebih berharga dari dunia dan seisinya. Lalu kemudian perzinahan pun di mana-mana, di tempat terbuka, dan orang-orang yang buruk tadilah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, dan mereka lah yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Karena di saat tersebut tidak ada lagi ilmu, yang ada adalah kesyirikan, kejahilan di mana-mana, kemaksiatan dan dosa di mana-mana. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarr. Tidak ada suatu zaman yang datang kecuali yang setelahnya lebih buruk lagi. Ulama yang sekarang meninggal, zaman yang berikutnya akan lebih buruk lagi.
ulama yang ada di zaman tersebut meninggal, ini zaman yang setelahnya lagi akan lebih buruk lagi sampai ketika hari kiamat nanti. Menjelang hari kiamat, orang-orang akan berada pada puncak kejahilan dan kebodohan. Tidak lagi tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian orang-orang pun menjadikan para kepala, para tokoh yang jahil-jahil sebagai rujukan, sebagai referensi, sebagai ulama. Fasu'ilu fa'aftau bighairihim. Mereka pun ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Seperti yang kita lihat sekarang kan, artis-artis jadi ulama, ditanyai masalah agama, memberikan fatwa. Menurut saya gitu kan, ini hukumnya begini dan begini. Ternyata fadhalu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini yang kita rasakan sekarang, sedikit ataupun banyak, dan hal ini merupakan proses kepada hari yang telah Allah firmankan, yaitu tentang hari kiamat yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahna ikhwa wa akhwat, ada soal? Nah, Jadi setiap tobako ini mereka hidup di zaman yang sama. ya, setiap tobako generasi yang sama, waktu yang sama, dan masing-masing meriwayatkan hal yang sama dari orang yang sebelum mereka. Bisa saja dengan pertemuan, bisa saja dengan hubungan antara murid dan guru. Itulah ilmu. Tidak ada ilmu laduni, ilmu yang seolah-olah ilham lewat mimpi. Dia dapatkan ilmu laduni dengan kasyaf, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang tasawuf. Tidak ada ilmu ya talaqi, mengambil dari guru. Dan ilmu hadis ini ilmu yang terbaik. Ilmu itu adalah hadatsana, ilmu tentang riwayat-riwayat hadatsana fulan dan lain-lainnya yang menjadi mata rantai periwayatan. Ada sanadnya. Tidak ada ilmu laduni tiba-tiba diperoleh, itu tidak ada. Sanadnya terputus. Sanad ilmu harus tersambung. Ya Pak. Masalah yang tadi, masalah din itu kan tadi dibagi dua, ada usul, ada furu'u. Iya. Kalau yang usul kan yang mutawatir. Kalau yang Mutawatir. yang usul, Iya, usul yang pokok-pokok sebagian besarnya dari hadis tadi mutawatir. Masalah akidah, hal-hal yang tidak ada perubahan. Jadi artinya bahwa katakan satu hadis kalau itu mutawatir, walaupun menyangkut masalah fikih, itu tetap harus dimasukkan dalam usul gitu. Iya, sebagiannya dari sisi jalur riwayatan. Oleh karena itu maka tidak ada yang bisa mengingkari keberadaan hadis tersebut. Hadis yang mutawatir pasti ada dan pasti sahih. Jika yang ahad kan masyhur, bisa saja ada yang mengatakan hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, atau hadis ini tidak ada sama sekali, hadis maudhu. Seperti itu. Maka ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Sementara hadis mutawatir hanya ada satu kesepakatan, yaitu hadis tersebut pasti sahih dan mutawatir, dan hadisnya mutawatir. Tidak perlu lagi ada pengkajian apakah sahih atau tidak. Jelas masuk ke dalam perkara usul, perkara yang pokok. Seseorang tidak boleh mengingkari hadis atau salah satu dari hadis-hadis mutawatir. Dan adapun hadis ahad tadi, ya bisa saja ada ulama yang mengatakan hadis tersebut tidak ada asal usulnya. Sementara ulama yang lain mengatakan hadis tersebut ada dan sahih, bisa diamalkan. Bisa saja demikian. Ya, Allah Ta'ala alam. Natif, sudah benar.
ونحبة من دعائك طالب المجلس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca orang yang materi yang ngantuk bisa betul. Itu betul. Ya, bisa sampai lagi benar. Kalau itu kita Tinggal Jangan kasih cuy. kalau kayak gitu belum pernah kan belum. Oh udah pernah ya. Kan itu belum ya. Ada di pekan ketiga dan empatnya. Iya ada di 3 dan 4 kan kalau gitu kan. Nanya juga tuh. Tanya jawab ya. belum. Ini kayaknya nih Senin sampai Jumat kayaknya pekerja keras terus nih. Baru Pengantukannya bener. Pamit dulu. Pamit dulu. Nggak bisa. Oh iya. Iya beda. Gue ngajak mah. Ikut ya. Terakhir Karena dia terakhirnya kesini lagi. saya sabar. Beliau ngasih pengalaman di grup Ini jadwalnya kan lebih kalau itu kan memang satu Iya, kalau wajar tuh memang prosedurnya memang fotonya sedikit. mungkin udah di beliau baru Iya, sedikit. beliau mengundang kita tuh tapi kita nggak datang. Ada narasumberan. Enggak kan sama Oh, sudah. wisudanya setelah kursus kan Iya, ya. kita nggak diminta Kita dulu banyak ya. Masya Allah sehat-sehat alhamdulillah. Iya. Saya masuk jadi saya udah pernah siap-siap. Makanya Jauhan ya teman-teman aku itu 200 sekarang
Oh, jadi Luar biasa lah. Saya berlaku besok ini Anda juga kaget pakai masker Kemarin, oh nggak tahu. Lupa. Kemarin 2 kali. Makanya kemarin pas untung cuma kayak gitu doang. sampainya buat anak rumah nggak seperti isinya sama beda halaman beda layout kalau astro juga apa nih ini belum jadi bawahnya gampang. awalnya lagi ini kemarin lagi ini juga lagi musik anu kedua nih Siapa? si Moza terus kemarin apalagi lagi mantai rumah kamu Kelebihan tuh udah di sekalian nih. Ini paling tua di kelas yang sini. oh iya Ya, jadi kayak di sekalian. sekarang baru udah sekarang yang baru aja Kelihatan aja baru sekalian. Syahdu Fatah masih ngajar sampai sekarang. Oh masih. Kemarin kan bilangnya beliau mau udahan tuh pas anak Mustafa Tani. oh gitu udahan aja yang satu angkat apa Enggak, di dia tuh mau beliau bilang mau pulang ke Mesir terus udah gitu katanya nggak balik lagi. Terus kabarnya beliau diminta sama muridnya untuk tetap di situ katanya. Jadi dia balik lagi ke situ. para anak saya kuliah di dia Iya makanya. Mungkin dia gitu waktu itu. Wah kita udah ini sih mau sedih nih gitu. Saya nggak balik lagi. Sampai kemarin pas anak daftar beliau masih ada sudah anjir malah kayaknya beliau yang ngurusin ini ya. Lebih ke pendaftaran. Udah lulus ini udah masuk sini enggak. Nggak usah ujian lagi semester kemarin udah mau masuk sini. ini ada masuknya ujian aja Ini langsung dibolehin masuk sini. Udah lulus berarti ujian. Udah ijazahnya udah mumtaz ya. Ini udah ada info buat ulang aja nih, bakal ketinggalan lagi. Tapi mencoba aja sebentar.